Perkembangan industri batik di Laweyan telah dimulai sejak abad ke-15 Masehi, yaitu semasa Kerajaan Pajang. Berawal dari industri benang, kemudian berkembang menjadi industri kain tenun dan bahan pakaian. Kedua hal tersebut sering disebut dengan Lawe. Pada tahun 1546, Ki Ageng Henis menjadi tokoh pemikir ide batik yang kemudian diturunkan ke tetangga, murid, dan keturunannya, dan akhirnya menjadi sebuah industri yang berkembang dalam daerah tersebut. Terdapat salah satu tokoh perempuan terkenal yang memiliki peran penting dalam perkembangan industri batik Laweyan. Tokoh tersebut sering disebut dengan Mbok Mase. Memang, terdapat lebih banyak pekerja perempuan karena ketelitian, kehalusan, serta keanggunan yang sangat cocok dalam karya batik. Peran perempuan menjadi sorotan dalam sejarah perkembangan kampung batik Laweyan. Laweyan, sebagai salah satu kampung batik tersohor di Surakarta, juga mengalami pasang surut dalam sejarah perkembangannya. Puncaknya yaitu pada masa pemerintahan Insinyur Soekarno. Pada kala itu, batik dibuat sesuai pesanan, sehingga menarik minat perajin batik. Naiknya minat batik pada masa itu telah menaikkan perekonomian masyarakat Laweyan, sehingga mereka dapat memperbaiki kehidupannya. Namun, industri batik Laweyan juga mengalami kemunduran sejak munculnya teknologi printing yang dinilai lebih cepat dan harga jualnya lebih murah. Selain itu, masa krisis ekonomi pada tahun 1997 sampai 1998 membuat industri batik Laweyan mengalami kesulitan karena banyak bahan batik merupakan bahan impor yang kala itu harganya turut melonjak menyesuaikan harga dolar. Saat ini, Laweyan tidak hanya menjadi kampung industri batik, namun juga menjadi kampung wisata batik di Surakarta. Pada kesempatan kali ini, kita mengunjungi Batik Merak Manis yang berada di Laweyan, Surakarta. Kita didampingi oleh Bapak Hari Sudaryono selaku HRD Batik Merak Manis. Pada sesi wawancara, beliau menjelaskan mengenai sejarah berdirinya Batik Merak Manis hingga saat ini. Kalau untuk fashion itu, motif batik yang paling laku itu apa ya? Ini kebetulan Anda generasi apa? Gen Z ya? Gen Z ya? Itu kalau Anda ini ada batik klasik, kamu makainya kira-kira enak, nyaman nggak, pede nggak? Motif klasik loh ya? Mungkin kalau klasik kayak ke tempat-tempat formal itu Oke lah. Oke. Tetapi kalau untuk yang keseharian seperti ini kira-kira nyaman nggak? Nggak nyaman, bener kan ya? Jadi batik itu menyesuaikan dengan tingkatan umur atau usia. Batik Merak Manis merupakan sebuah usaha yang didirikan dan dimiliki oleh pasangan suami istri bernama almarhum Pak Haji Bambang Slameto dan Ibu Hajah Sri Yuniati. Batik Merak Manis eksis pada tahun 1980. Pak Bambang dan Bu Sri berkreasi menjadikan batik tidak hanya sebuah fashion, namun juga sebagai perlengkapan rumah tangga. Salah satunya adalah taplak meja. Selain itu, beliau membidik konsumen dengan strata menengah ke bawah. Dengan inovasi tersebut, Batik Merak Manis berhasil mencapai puncak kejayaannya, yakni pada tahun 1990 sampai 2004. Beliau juga menjelaskan beberapa
proses batik, di antaranya yaitu tulis, cap, dan printing. Beliau sangat menekankan bahwa batik sangat identik dengan lilin atau malam. Jadi, batik printing tidak dapat disebut sebagai batik, hanya kain dengan motif batik. Proses dari tiap jenis batik juga menentukan harga jualnya, di mana batik tulis dengan proses yang relatif lama karena harus digambar manual menggunakan canting dengan motif tertentu. Apalagi dengan motif yang rumit, tentu memakan waktu yang lama. Ditambah dengan pewarnaan batik yang menarik serta kualitas kain yang bagus, sangat menentukan harga jual sebuah batik. Berbanding terbalik dengan printing. Printing tidak melewati proses tersebut, makanya prosesnya cepat namun harga jualnya murah. Ketika berkunjung di sana, kita juga diajarkan cara membuat batik tulis. Sebelumnya, kita sudah menggambar sketsa batik pada kain, sehingga ketika di batik merak manis, kita tinggal menebalkan hasil sketsa menggunakan malam dengan canting sebagai alatnya. Selanjutnya, batik akan dicap menggunakan alat berbahan tembaga yang sudah berbentuk motif-motif tertentu yang kemudian dicelupkan di malam, lalu dicap pada kain. Proses terakhir yaitu pewarnaan dan menghilangkan bekas malam yang ada di kain. Kain akan dicelupkan pada pewarna, lalu akan direndam ke air panas untuk menghilangkan bekas malam. Setelah semua proses tersebut selesai, kain tinggal dikeringkan dan jadilah sebuah batik tulis.